Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi workshop kita kali ini adalah exercise prescription for patient with heart failure. Saudara sekalian, kita tahu bahwa manifestasi klinis dari gagal jantung yang utama kita sering melihat bahwa pasien datang dengan sesak napas, kesulitan bernafas atau nafas yang cepat. Kemudian juga ada keluhan kelelahan yang merasakan rasa lelah yang tidak biasanya, yang berat kadang-kadang. Sehingga hal tersebut menyebabkan berkurangnya toleransi aktivitas, berkurangnya kemampuan yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan yang biasanya dia bisa lakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kapasitas fungsional. Hal tersebut di atas dapat menurunkan kualitas hidup seseorang yang dengan penyakit atau kondisi gagal jantung. Nah, kondisi-kondisi ini sering menjadi pertanyaan apakah dapat diberikan program latihan fisik, atau pasiennya sendiri bertanya apakah exercise atau olahraga bisa memperbaiki kondisi. Nah, tentu hal ini kontraindikasi apabila keluhan-keluhan tersebut belum bisa diatasi dengan baik. Demikian juga halnya exercise sebelumnya merupakan kontraindikasi untuk pasien-pasien gagal jantung. Tata laksana gagal jantung sebelumnya adalah mengistirahatkan pasien dalam waktu tertentu sampai keluhan-keluhannya hilang. Tapi sekarang perkembangan menunjukkan bahwa exercise bisa masuk menjadi salah satu pilihan untuk dalam tata laksana dari gagal jantung tersebut. Kita tahu bahwa tujuan atau target dari tata laksana gagal jantung itu nomor satu adalah pencegahan dan mengontrol penyakit yang menjadi penyebab gagal jantungnya tersebut. Nomor dua adalah mencegah untuk tidak menjadi perburukan dan kekambuhan gagal jantung. Selain pencegahan juga untuk pemeliharaan dan memperbaiki kualitas hidup dan untuk meningkatkan survival. Nah, guideline American Heart Association menunjukkan bahwa exercise prescription ini menjadi rekomendasi kelas 1 dengan level of evidence A, ya, yaitu exercise training or regular physical activity is recommended as safe and effective for patients with heart failure who are able to participate to improve functional status. Ya, jadi kelas 1 rekomendasinya dan level of evidence-nya A, ya, sangat tinggi. Eropa bagaimana? Eropa juga sama. Guideline Eropa, ya, guideline RT untuk diagnosis atau tata akut gagal jantung heart failure juga menunjukkan begitu. Jadi it is recommended that regular aerobic exercise is encouraged in patients with heart failure to improve functional capacity and symptoms. Kelas 1 dan level of evidence-nya A. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi bahwa memang exercise training merupakan bagian yang direkomendasikan untuk laksana pasien dengan gagal jantung. Tapi yang mana? Pasien gagal jantung yang mana yang kita pilih? Nomor satu kita tahu indikasinya. Indikasi yang mana? Indikasi exercise training gagal jantung. Satu, pasiennya harus dalam kondisi pasien kronik dan stabil. Pasien akut heart failure tentu tidak indikasi untuk exercise training. Ya. Pasiennya harus pasien kronik, kondisinya stabil, functional class-nya kelas 2, 3. Ya. Ejection fraction tidak ada batasan yang nyata mengenai ejection fraction. Ya, jadi semua boleh, tergantung dari simptomnya, tingkat beratnya simptom. Kontraindikasinya apa? Saya kira ini bisa dipegang, ya. Jadi ketika masih ada peningkatan berat badan, ya, dalam 3 hari terakhir. Jadi artinya mungkin dia masih belum dipolemik. Masih dalam terapi intravena atau dalam terapi vitamin dan lain-lain. Ya. Juga adanya penurunan tekanan darah saat exercise, itu tidak boleh. Fungsional kelas 4, adanya aritmia ventrikuler yang berat, ya, kompleks pada saat istirahat atau exercise. Resting heart rate masih di atas 100 beat per minute, atau ada kelainan komorbid yang lain yang menyebabkan tidak memungkinkan exercise dan menjadi bahaya ketika itu program diberikan. Ini adalah tahap-tahap bagaimana kita melakukan prescription untuk pasien-pasien dengan gagal jantung. Ya. Nomor satu yang harus kita lakukan adalah assessment, yaitu pengkajian pasien-pasien tersebut. Apa yang dilakukan, yang dikaji? Nomor satu mengenai indikasi dan kontraindikasinya. Apakah betul ada indikasi dan tidak ada kontraindikasi?
Nomor dua, limitasi atau risikonya. Limitasi dalam bentuk misalnya kesulitan pergerakan, gangguan muskuloskeletal yang tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan program exercise, atau risiko, ya, risiko kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga perlu dikaji adalah risiko-risiko untuk penyakit kardiovaskularnya. Ya. Apakah hipertensi terkontrol, gula darahnya terkontrol, ya, dan lain-lain. Apakah sudah kelainan struktural sudah dikoreksi atau tidak, itu juga penting. Ya. Kelainan katup yang berat tentu saja harus dikoreksi terlebih dahulu untuk memulai program exercise. Terapinya bagaimana? Apakah obat yang di standar terapi sudah masuk? Apakah dosisnya sudah optimal atau belum? Itu penting. Ya. Pada pemeriksaan fisik kita harus meyakinkan bahwa sebenarnya dia sudah eupolinik, sudah tidak ada lagi pembelian cairan, dan kondisi pasien dalam kondisi stabil. Ya. Tidak ada perubahan berat badan, tidak ada perubahan dosis, tidak ada perubahan keluhan. Ya. Yang berikutnya adalah goal dari program tersebut. Apakah ini adalah early mobilization, mempertahankan atau meningkatkan kapasitas fisik? Ini akan berbeda, ya. Yang berikutnya yang harus diketahui juga adalah exercise habit. Apakah sebelumnya ada kebiasaan exercise yang sudah dilakukan rutin atau tidak rutin? Jenisnya apa? Kemampuan atau skill exercise tertentu apa yang dia punya? Karena ketika kita memberikan program, yang nomor satu adalah sesuatu yang dia bisa kuasai, dia senang, dan itu akan memberikan manfaat. Yang lain, tingkat intelektual. Ya, kita karena akan memberikan instruksi-instruksi yang detail, instruksi-instruksi yang mungkin jelimet, ya, dan juga kemampuan komunikasi harus bagus di antara kedua belah. Lanjutnya mungkin jadi sekarang adalah kemampuan seseorang untuk memahami aplikasi atau teknologi. Karena apa? Karena program-program exercise bisa diberikan melalui aplikasi, jarak jauh, online, dan lain-lain. Tapi tentu saja itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya literasi untuk aplikasi, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, apakah sudah pernah ada uji latih jantung atau exercise test? Yang diperlukan di sini yang paling mudah adalah 6-minute walk test, dan kalau ada yang paling canggih yaitu dengan cardiopulmonary exercise testing. Lung function juga mungkin diperlukan, ya, terutama untuk orang-orang yang ada timbul kelainan atau gangguan pada pernapasan seperti bronkospasme yang dicetuskan oleh exercise. Ya. Ukuran tingkat kekuatan otot atau one repetition maksimum tentu saja ini diperlukan kalau kita akan memberikan program exercise-nya yang resistant training. Kemudian setelah asesmen kita masuk ke dalam interpretasi. Interpretasinya apa? Ini pasien stabil atau tidak? Apakah pasien ini pasca rawat akut, ya, gagal jantung akut atau kronik? Ya, kita ingin bahwa yang masuk program adalah pasien stabil yang dari pasien-pasien kronik heart failure. Pastikan tidak ada kontraindikasi. Coba cek kalau sudah exercise testing, resting heart rate-nya berapa, resting blood pressure-nya berapa, apakah sudah terkontrol atau tidak, normal atau tidak. Dan kalau sudah ada testing, coba lihat maksimum heart rate-nya berapa, saat maksimum testing, maksimum blood pressure berapa, dan rate of pursuit of exertion. Jadi tanda subjektif atau tanda subjektif seorang terhadap beban yang diberikan, ya, dari maksimal tadi. Ya, dia yang bersangkutan secara subjektif menyampaikan seberapa berat exercise testing yang diberikan. Yang berikutnya, kalau ada dengan CPAP tadi, kita bisa mengetahui CO2 maksimum. Ya. Kalau tidak ada, hanya tes yang lain yang tidak langsung, kita tentu saja memperkirakan dengan rumus, yaitu dengan CO2 maksimum prediction, ya. Jadi dari rumus baik itu dari 6-minute walk test maupun treadmill. Selanjutnya tentukan apakah pasiennya eligible untuk program, ya, dengan pemeriksaan-pemeriksaan tadi, ya. Dan kita pertimbangkan apakah harus hospital based atau bisa home based. Nah, ini penting sekali kita pilih. Selanjutnya kita maju ke prescription. Seperti sudah terangkat sebelumnya, prescription biasanya dilakukan dengan rumus FIT, ya, frekuensi, intensity, time, type. Mode ini adalah type, ya. Type dari exercise-nya apa? Pada umumnya, pasien-pasien gagal jantung akan diberikan program exercise yang bentuknya adalah aerobik, ya, tingkat jenisnya adalah jenis yang aerobik atau yang endurance, ya. Resistant training bukan tidak boleh, tetapi pada waktunya nanti dapat diberikan. Frekuensinya ditentukan, ya, bahkan kadang-kadang hanya mulai dari 3 kali per minggu, ya.
Durasinya kadang-kadang hanya dimulai dari beberapa kali dalam beberapa kali 5 menit saja, dan makin lama makin ditingkatkan sampai bisa mencapai 1 jam. Intensitas, seberapa berat beban yang diberikan, berapa besar beban yang diberikan, dan ini akan disampaikan dalam bentuk berapa persen daripada tingkat kebugaran maksimal, berapa persen dari heart rate maksimal. Ya. Precaution, apa yang diawasi, apa yang dicatat, ya, yang menjadi tanda-tanda buruk, tanda-tanda baik ini harus diperhatikan. Progression. Setelah level tertentu, lakukan lagi uji latih, akses lagi apakah perlu dinaikkan bebannya atau tidak. Karena kalau tidak, maka hal tersebut akan memberikan manfaat yang semakin sedikit. Nah, ini urut-urutannya yang dari posisi statement dari ESC tahun 2011. Ya. Ini contoh adalah pasien yang masuk dirawat dengan akut heart failure. Ya. Baik itu new onset maupun perburukan dari heart failure atau exacerbasi. Dicek apakah faktor-faktor presipitasi yang menyebabkan pasien ini masuk ke dirawat ini sudah diselesaikan atau belum. Baik itu yang non kardiovaskular maupun yang kardiovaskular. Akhirnya cek juga apakah tata laksana farmakologi sudah optimal atau belum. Ya, jadi dosisnya sudah optimal, jenis obatnya sudah optimal atau belum. Ya, baru kemudian cek juga ada tidak kontraindikasi atau apa untuk melakukan isi exercise dulu karena masih dirawat atau baru dirawat, isi exercise dulu ya yang mobilisasi yang ringan-ringan saja untuk menghindarkan pasien dari deconditioning. Ya, diperlukannya adalah early mobilization. Kalau masih ada kontraindikasi, tidak stabil, dan lain-lain, maka kembali ke atas. Selesaikan precipitating factor, selesaikan, optimalkan obat-obatan. Kalau sudah tidak ada kontraindikasi, masuk kemudian ke mobilisasi dini. Apa? Gradual mobilization. Ya, mobilisasi awal, mempertahankan range of motion, ya, dengan training-training kalistenik bisa dimulai ketika pasien bahkan masih di ruang perawatan. Ya. Respiratory training bisa diberikan untuk melatih kekuatan otot-otot pernapasan. Ya, ini juga memberikan manfaat yang besar. Resistance training atau strength training untuk otot-otot kecil juga dapat dilakukan dengan ringan-ringan saja, tetapi pada umumnya ini untuk tadi untuk memulai saja dulu. Ya. Nah, kemudian kita cek apakah memang ada tanda atau intoleran terhadap yang kita mulai tadi atau tanda-tanda tidak stabil setelah easy exercise tadi atau early mobilization tadi. Kalau ada, ya, maka kita perbaiki dulu faktor-faktor presipitasi, tingkatkan dosis atau optimalkan dosis. Maka kita bisa kembali ke algoritma sebelumnya. Kalau tidak ada, ya, tidak ada kontraindikasi absolut, ya, tidak ada kontraindikasi relatif, maka kita bisa melakukan exercise testing, exercise training, ya, exercise training untuk memulai untuk proses ini. Gimana untuk exercise trainingnya? Nomor 1 kita lakukan dulu evaluasi fungsional. Dengan apa? Dengan exercise testing. Yang canggih tentu kita bisa pakai cardiopulmonary exercise testing. Kalau tidak ada, kita pakai yang paling sederhana yaitu dengan 6-minute walking test. Ya, ini sangat mudah. Ya. Walaupun nanti bisa dipakai hasil dari 6-minute walking test ini untuk memperkirakan VO2 max yang biasa kita dapatkan dari CPAT ini. Ya. Kemudian setelah ada hasilnya, kita lakukan pemilihan untuk apa mode-nya untuk exercise. Tergantung dari apa? Tergantung dari usia, tergantung dari penyakit yang diderita, tergantung dari apa pasien sukanya atau kemampuan exercise-nya. Tergantung dari kebiasaan sebelumnya, exercise sebelumnya dan pekerjaan sebelumnya. Ya. Jadi mana yang paling nyaman untuk pasien, mana yang biasa dilakukan kita ikut. Tergantung kesediaan dan juga tergantung dari peralatan atau fasilitas exercise training yang kita punya. Jenisnya apa? Jenisnya kita bisa mulai dengan aerobic endurance training, ya, exercise dengan menggunakan melibatkan otot-otot besar, gerakan-gerakan ritmik, berulang, teratur, ya, itu pilihan pertama. Ya. Intervalnya diatur, ya, apakah continuous intensity atau high intensity atau intensity interval training, ya, high low atau moderate low ya. Sekarang bisa dipakai. Apakah resistance training bisa dimasukkan? Itu tentu setelah melakukan assessment.
bisa diberikan kalau kondisi sudah bagus dan sudah bisa mentoleransi aerobik atau endurance training sebelumnya ya. Respiratory training juga bisa diberikan tadi untuk melatih otot nafas jadi sangat bagus terutama untuk pasien-pasien gagal jantung yang salah satu keluhannya adalah sesak nafas ya. Nah, kemudian kita lihat kita evaluasi ya, adaptasi atau kita buatkan lagi exercise prescription berikutnya. Ya. Apa saja nanti akan kita sampaikan lagi ya. Durasi exercise setiap sesi ditentukan, frekuensi setiap minggu juga ditentukan ya untuk mendapatkan apa yang terbaik untuk pasien tersebut kita bikin supaya aman. Ya. Ini adalah komponen dari exercise prescription untuk pasien-pasien yang gagal jantung. Sekali lagi tipe atau mode-nya ya kita pilih yang aerobik atau yang dynamic exercise ya. Yang menggunakan otot-otot besar, ritmik, regular, ritmik, berulang ya. Light resistance training boleh dengan high repetition dan resistance yang rendah ya kalau sudah memungkinkan. Ya. Yang isometric, bodybuilding type itu dihindari. Sekarang intensitasnya gimana? Kalau secara teoritis, kalau kita punya data itu sekitar atau di bawah sedikit dari category threshold. Itu kalau ada datanya. Tapi kalau tidak ada, maka kita akan kesulitan untuk menentukan itu. Dan kalau ada datanya, kita juga bisa menetapkan bahwa target exercise-nya ini adalah sekitar 50% daripada peak VO2. Kalau tidak punya data peak VO2-nya, maka kita bisa lihat dari rumus 6-minute walking test ya untuk memprediksi VO2. Itu juga bisa. Heart rate reserve sekitar 40-60%. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hitungan dari exercise testing yang ada. Atau sebenarnya jangan terlalu pusing, yang mudah saja ya ketika memulai bisa saja pasien pokoknya heart rate-nya naik antara 10 sampai 20 beat per menit dari resting heart rate. Nah, itu sangat mudah untuk pasien gagal jantung. Exercise-nya apa saja, yang penting dia bisa naik heart rate-nya sekitar 10 sampai 20 beat per menit dari resting heart rate. Yang paling mudah lagi kalau heart rate juga masih kesulitan adalah RPE ini ya dengan Borg scale. Berapa yang kita anggap aman, yaitu ketika kita masuk ke dalam intensitas sedang, yaitu antara Borg scale 11 sampai 14. Ini sangat mudah ya. Berapapun heart rate-nya, berapapun tensinya, VO2-nya dan lain-lain, tetapi yang penting adalah seberapa berat exercise itu dipersepsikan oleh pasien tersebut. Ya, yang cukup adalah yang kira-kira ringan-ringan sampai mulai agak berat. Ya. Waktunya berapa lama? Seperti itu disampaikan bahwa awal-awalnya boleh saja hanya mungkin sekitar 10 per 2 sampai 20 menit per sesi. Atau bahkan dibagi dua, yang 10 menit itu hanya 2 kali 5 menit sampai 4 kali 5 menit. Makin lama makin dinaikkan dan kalau bisa sampai 30-40 menit ya, bahkan bisa sampai waktunya, frekuensinya bisa mulai dari 3 kali seminggu, ya, 3 sesi seminggu, bahkan sampai 5 sesi seminggu. Kalau bisa toleransi sampai 6 sesi seminggu atau 7 sesi seminggu masih memungkinkan. Ya. Nah, bagaimana dengan resistance training atau strength training? Disampaikan tadi bahwa itu memungkinkan ketika yang aerobik atau endurance respiratory training sudah dilakukan dan memberikan tanda bahwa bisa ditoleransi. Ya. Di sini bisa dilakukan step 1 pre-training ya dengan intensitasnya hanya 30% dari 1RM ya dengan RPE kurang dari 12. 12 ini kira-kira mulai agak capek. Jadi jangan sampai membebani pasien sampai dia merasa capek sekali. Ya. Bisa diulang repetisinya 5-10 kali ya dengan sesinya 2-3 training session per week. Ya. Dan kemudian step 1, step 2, step 3 kalau kita lihat ini makin meningkat ya. Apa yang meningkat? Waktunya meningkat. Repetisinya juga bertambah. Ya. Tetapi sesinya tetap. Ya. Ditambahkan bebannya, ditambahkan repetisinya, ya. Dan ditambahkan waktunya. Ya, repetisi dan sesinya diulanginya. Bisa juga dengan 6-minute walk test yang kita punya, ya, kita juga bisa menggabungkan berbagai jenis exercise. Ini kita bagi dua dulu. Usia muda, usia tua. Mudanya kurang dari 65, usia tuanya lebih dari atau sama dengan 65. Kita pastikan seseorang awalnya aktif atau sedentary. Ya. Nah, kita bagilah
hasil exercise testing sebelumnya. Ya, kalau ada peak VO2 tidak kurang dari 10 ml per kilogram per menit, ya, atau sekitar ya mungkin sekitar 3 MET, atau kalau 6 minute walk test yang kurang dari 300 meter. Yang kedua adalah grup yang VO2-nya di atas 10 ml per kilogram berat badan per menit sampai kurang dari 18 ml oksigen per kilogram berat badan per menit. Atau mereka dengan 6 minute walk test antara 300 sampai 450. Grup ketiga atau tahap ketiga adalah untuk mereka yang peak VO2-nya sudah 18 ml per kilogram berat badan per menit atau sudah 5,2 MET lebih kapasitasnya. Kalau 6 minute walk test di atas 450. Nah, CT ini adalah continuous training, artinya beban yang diberikan itu tetap sepanjang durasi exercise. RT ini adalah boleh diberikan respiratory training, ya. Respiratory training. RST ini adalah resistance atau strength training, ya. LIT ini adalah interval training, ya, light interval training atau low interval training. Ya. Dan di sini bisa lihat yang usia muda semua bisa diberikan, ya. Dia baik continuous training, resistance training, respiratory training, interval training. Tapi kalau yang rendah, yang interval trainingnya masih yang low. Ya. Kemudian kalau lebih tinggi lagi kita bisa tambahkan interval training. Tapi kalau mereka yang lebih tinggi kapasitas aerobiknya sudah mulai high intensity interval training. Jadi interval training ini bagus dan bisa diberikan mulai high intensity interval training kalau kebugaran sudah tinggi. Pada usia lanjut, ya ini berbeda. Maka di sini misalnya resistance training ternyata tidak diperlukan, ya. Di sini yang sedentary, tetapi yang aktif asalnya masih boleh. Jadi tergantung dari usia, tergantung dari tingkat kebugarannya dan kebiasaan exercise sebelumnya. Nah, ini adalah yang kita sebut Borg scale yang tadi saya sampaikan untuk mengetahui bagaimana tingkat beratnya exercise dipersepsikan oleh seseorang. Pasien-pasien gagal jantung pada umumnya diberikan pada zona di sini antara 11 sampai 13 sampai 14, ya. Nah, apa itu? Dari rate antara 6 sampai 20 di Borg scale. Jadi dalam zona Borg scale 11 sampai 14. Apa itu 11? 11 itu fairly light. 13 apa? Somewhat hard. Jadi mulai ringan-ringan saja sebenarnya sampai mulai agak berat. Kalau kesulitan menginterpretasikan 6 sampai 20, kita juga bisa memakai yang lebih umum yaitu antara 0 sampai 10. 0 itu tidak ada rasa berat sama sekali, 10 itu sangat-sangat dianggap berat. Ya, jadi yang moderate mana? Angka-angka sekitar 3, 4. Ya, ini adalah sudah setara dengan moderate. Ya, jadi yang paling mudah adalah dari gejala subjektifnya saja dari orang yang melakukan exercise tersebut. Ini penting untuk dipahami bahwa tidak ada hubungan antara ejection fraction dengan tingkat kapasitas aerobik atau peak VO2. Jadi, seseorang dengan ejection fraction lebih tinggi boleh jadi VO2-nya lebih rendah, keluhannya lebih berat dibandingkan mereka dengan ejection fraction yang lainnya. Ya, mereka ejection fraction yang lebih rendah boleh jadi VO2-nya lebih tinggi, ya, dengan kebugaran yang lebih tinggi. Kenapa? Exercise intolerance tidak hanya dipengaruhi oleh fungsi jantung, tapi juga fungsi ventilasi, fungsi otot-otot rangka, fungsi vaskuler maupun fungsi neurohumoral. Ya, jadi exercise tidak hanya mempengaruhi LV dysfunction, memperbaiki fungsi pompa, tetapi memperbaiki ventilasi dengan respiratory training, memperbaiki otot-otot rangka dengan aerobik maupun endurance training, memperbaiki vasodilatasi vaskuler maupun neurohumoral system. Ya. Ini manfaatnya sehingga kita tidak ragu-ragu walaupun pasiennya dengan ejection fraction yang rendah. Ya. Nah, saya kira tadi kita sudah belajar berbagai macam cara, beberapa hal yang kita harus pertimbangkan. Selama ini, penelitian menunjukkan exercise memberikan manfaat pada mereka dengan systolic heart failure. Tapi sebenarnya banyak sudah mulai muncul pasien-pasien juga dengan diastolic heart failure. Apakah bisa memberi manfaat? Ya, boleh ditambahkan exercise program tata laksana gagal jantungnya. Selama ini yang ditulis adalah selalu continuous moderate intensity.
Tetapi sebenarnya untuk dapat manfaat yang lebih tinggi bisa juga diberikan high intensity interval training. Sekali-kali dalam waktu tertentu antara 1 sampai 4 menit high intensity, tetapi kemudian turun sampai low intensity. Misalnya sampai 90% maksimal, kemudian turun sampai 20-30% dari maksimal. Dan hanya sekitar beberapa menit saja. Antara 1 menit istirahat, 1 menit naik, 1 menit turun, 1 menit naik, 1 menit turun. Sampai paling lama 4 menit. 4 menit high, 4 menit low. 4 menit high, 4 menit low. Itu ya yang namanya high intensity interval training. Endurance training dijadikan pilihan pertama atau aerobic training atau endurance training pilihan pertama, tapi dapat diberikan resistance training untuk menguatkan otot-otot, menjaga keseimbangan, dan lain-lain. Hospital base bisa dilakukan awal-awal untuk memonitor kondisinya ketika mulai diberikan. Tetapi selanjutnya juga bisa dilakukan home base atau community base, bahkan dapat dilakukan dengan pemantauan telemetri atau telekardiologi. Hal-hal inilah yang juga harus diperhatikan dalam praktek sehari-hari untuk memudahkan exercise ini diberikan kepada pasien dan memungkinkan diberikan kepada siapa saja. Saya kira itu. Ya. Jadi kita ringkas saja. Nomor 1, heart failure atau gagal jantung bisa menyebabkan terganggunya toleransi aktivitas fisik, ya, bisa menyebabkan inactivity, dan inactivity itu bahkan bisa memperburuk kondisi pasien tersebut, tidak menjadi lebih baik. Ya. Kita sudah mengalami perbaikan dalam tata laksana medis, obat-obatan, juga device atau alat-alat ya untuk pasien gagal jantung, sehingga quality of life, sehingga survival bisa lebih baik. Ya. Tetapi jangan lupa ditambahkan exercise. Ya. Karena exercise ini kita tahu direkomendasikan untuk siapa? Untuk pasien gagal jantung yang kronik, pasien gagal jantung yang stabil, ya, dan juga sebagai tambahan pada tata laksana medikamentosa untuk memperbaiki quality of life, menurunkan morbiditas, dan menurunkan mortalitas. Mulailah dari low to moderate intensity, ya, endurance training jenisnya, ya, sebagai pilihan pertama. Kita harus mengerti pemilihan, mengerti prescription, dan mengerti supervisi bagaimana caranya melakukan program exercise. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.